Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novita Wulandari. Di video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang filsafat. Dan dalam pembahasan filsafat saya nanti, saya akan lebih memfokuskan pada filsafat ketuhanan. Mau tahu? Yuk simak videonya. Kata filsafat itu berasal dari kata filosofia atau dari bahasa Yunani yang diartikan dengan mencintai kebijaksanaan, ataupun dalam bahasa Inggris kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan falsafah yang dapat diartikan dengan cinta kearifan. Tidak jauh dari hal membaca, saya pernah membaca salah satu jurnal tentang filsafat ketuhanan yang di dalamnya dibahas menurut Plato. Sebelum kita ke inti pembahasan, teman-teman tahu nggak sih siapa itu Plato? Plato adalah filsuf pertama yang menulis secara filosofis dan secara sistematik teologis mengenai konsep ketuhanan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa ia adalah peletak dasar bagi ilmu teologi dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan filsafat barat, khususnya tentang konsep ketuhanan. Pemikiran Plato tentang ketuhanan adalah upayanya untuk mereformasi konsep ketuhanan yang terdapat pada masyarakat Yunani kuno. Konsep Tuhan dalam filsafat Yunani pada awalnya diambil dari kata Deus yang berarti dewa Zeus. Lalu dalam perkembangannya menjadi Theos yang berarti Tuhan. Walaupun konsep ketuhanan Plato berasal dari kata Deus, tetapi Tuhan yang dimaksud Plato bukanlah dewa Zeus. Bagi masyarakat Yunani kuno, kasih itu adalah Tuhan atau keindahan itu Tuhan, yang maknanya tidak mengasumsikan eksistensi tentang suatu ketuhanan yang misterius, tetapi tentang kasih dan keindahan sebagai suatu realitas. Baik orang Yunani maupun bukan percaya akan eksistensi Tuhan. Jika tidak, maka Tuhan bukanlah suatu konsep universal. Tuhan bukanlah fiksi, melainkan realitas paling pasti dan tidak patut diragukan. Keteraturan dan ketertiban tentang eksistensi Tuhan yang terdapat pada benda-benda langit dan musim-musim dimungkinkan terjadi hanya jika ada suatu intelijensi tertinggi di alam semesta ini, atau yang disebut sebagai jiwa alam semesta. Maksudnya, jiwa alam semesta ini ialah Tuhan, yaitu sumber utama dari semua gerakan yang terjadi dalam alam semesta. Sebagai contoh, Tuhan menggerakkan matahari dan bintang-bintang, mengatur gerakan semua benda langit yang berada dalam orbitnya masing-masing. Bagi Plato, Tuhan itu adalah ide, karena ketuhanan Plato adalah impersonal. Mengapa ide? Karena ide berarti suatu kualitas, dan Tuhan sebagai ide dalam pengertian kamus filosofis berarti yang ada hanya dalam pikiran. Itu sebabnya ketuhanan Plato ialah kebaikan, keindahan, dan kesatuan yang realitas. Plato memahami Tuhan sebagai kebaikan dalam realitas karena tujuan tertinggi kehidupan manusia ialah kecintaan untuk memiliki secara kekal kebaikan itu. Dan juga, kebaikan adalah prinsip segala sesuatu, baik yang ada maupun tidak ada. Dapat diartikan juga bahwa Tuhan sebagai kebaikan adalah tempat kesempurnaan keberkatan yang tertinggi. Suatu negara akan mengalami keberkatan tersebut bergantung pada para penguasanya yang memiliki sifat kebaikan itu dalam diri mereka. Plato mengatakan bahwa segala sesuatu berada dalam rencana Tuhan, dan semua kehidupan manusia berada dalam pemerintahan dan pengendalian Tuhan. Prinsip ini disebut dengan siklus alam, dan bagi mereka yang keluar dari siklus alam tersebut, maka layaklah mendapat hukuman ilahi. Oleh karena itu, manusia yang ingin hidup bahagia harus dengan lemah lembut dan kerendahan hati taat kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karya Plato yang berjudul Theaetetus, Tuhan dalam karyanya bukanlah penyebab kejahatan, melainkan hanya penyebab kebaikan. Sekalipun itu kejahatan, berarti kekurangan Tuhan. Karena kejahatan tidak mendapat tempat dalam dunia ketuhanan, selain berada di dalam dunia saja. Untuk menjadi orang yang baik itu harus selalu dalam lingkup ketuhanan. Mengapa? Karena seluruh kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan eksistensi Tuhan. Dan manusia harus bisa menuruti teladan Tuhan sebagai ukuran rasa taatnya pada Tuhan. Hal seperti itulah yang menjadi prinsip dan tujuan hidup manusia.